Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 30. Melanjutkan cerita sebelumnya. Iya, Pangeran, ketika pengawal lapis baja perak mendengar suara itu, senjata ajaib dari kaisar leluhur terbaik terbang keluar dari mulutnya. Wah, wah, wah. Pengawal baju besi perak itu memegang senjata ajaib. Kekuatan leluhur guntur meledak di tubuhnya. Dia dengan keras mengebor senjata ajaib dan melambaikan pedang ajaib. Sebentar lagi, dia merobek kekosongan dengan cahaya pedang dan menyelimuti Tan Yun. Tembakan yang tajam. Tan Yun pura-pura kaget dan dengan cepat menawarkan pedang Dewa Hongmeng di benaknya, Jinni. Wosh, wosh. Tan Yun memegang pedang ilahi logam emas Hongmeng dan tampak panik, dan memblokir dengan pedang. Dang-dang. Dengan percikan api di mana-mana dan suara persimpangan emas dan besi, Tan Yun dikalahkan dan dikelilingi oleh bahaya. Pengawal baju besi emas memandang Tan Yun dengan jijik. Yu Yunxi terlihat khawatir, tapi nyatanya dia tertawa. Dia menertawakan pakaian Tan Yun. Untuk sesaat, Tan Yun telah dipukuli hampir tanpa kekuatan untuk melawan, tetapi penjaga perak tertekan bahwa ketika dia akan memukul fatal Tan Yun selalu menghindari bahaya. Apakah bocah ini lagi berpura-pura? Begitu pengawal baju perak melahirkan ide ini, dia langsung menyangkalnya. Menurutnya, Tan Yun tidak perlu berpura-pura. Tahukah Anda, jika Anda menang sendiri, dia akan mendapatkan 51,2 miliar batu leluhur kelas atas. Cepat, aku sudah lama tidak membunuhnya. Mata Yusan menyilangkan pemusnahan, dan tidak ada keraguan bahwa dia berkata, bunuh dia. Bawahan patuh. Setelah pengawal baju besi perak menerima perintah, kekuatan leluhur guntur tiba-tiba meledak di tubuhnya. Kekuatan gemilang leluhur guntur, seperti naga raksasa, menelan area tengah bidang seni bela diri. Tombak mematikan. Dengan raungan keras, kecepatan pengawal lapis baja perak meningkat tajam, memegang senjata ajaib dan menikam Tan Yun di udara. Rengek. Boom. Segera ada angin kencang, kekosongan pecah, dan di ruang besar dan gelap, sekelompok bayangan senjata terang dengan panjang 300.000 kaki menelan Tan Yun dengan ruang runtuh. Pangeran, dia sudah mati. Pengawal baju besi berbisik kepada Yusan. Bagus, kata Yusan sambil tersenyum. Mereka tidak hanya percaya bahwa Tan Yun akan mati, tetapi juga pengawal baju besi perak itu. Tapi adegan selanjutnya mengejutkan penjaga perak itu. Tapi Tan Yun, yang telah ditekan olehnya, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Pada saat kritis, dia menghindari bayangan senjata yang ditelannya, muncul di udara di atas kepala penjaga baju besi perak, dan memotong penjaga baju besi perak dengan pedang Dewa Hongmeng. Tidak. Uff. Sebelum kematiannya, pengawal berzirah perak itu menjerit ketakutan. Di bawah pedang Dewa Hongmeng, darah terciprat, tubuh terbagi menjadi dua, dan jiwa mati di tempat. Melihat mayat yang tergeletak di genangan darah, Yusan sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara kasar, Xiao Zhang, kamu sengaja menyembunyikan kecepatanmu dan kemudian membunuhnya saat pengawal tidak siap. Ini benar-benar berbahaya. Pangeran kelima bercanda. Tan Yun membungkuk dan berkata, penjahat itu hanya untuk 51,2 miliar batu leluhur terbaik. Dia harus melakukannya. Hahaha, pilihan terakhir yang bagus. Pangeran kelima tertawa marah. Yu Yunxi berkata dengan ringan, saudara lima, karena Xiao Zhang menang, kamu bisa memberinya batu leluhur terbaik. Jangan khawatir, itu wajar untuk menepati janjiku. Setelah Yusan mengatakan itu, potongan-potongan batu leluhur kelas atas mengalir keluar dari cincin leluhur di antara jari-jari Anda seperti semburan dan menumpuk seperti gunung di depan Tan Yun. Terima kasih, Pangeran kelima. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat begitu banyak batu leluhur kelas atas dalam hidupku. Aku sangat berterima kasih. Tan Yun tersenyum cerah dan memasukkan batu leluhur kelas atas di cincin. Mendengar pidato itu, Yusan gemetar karena marah. Dia menatap Tan Yun dan berkata, Xiao Zhang, bukankah kamu suka uang?
Bagaimana kalau pangeran memberimu kesempatan lagi untuk menghasilkan banyak uang? Oke, itu lebih baik. Tan Yun tersenyum cerah. Yusan berkata, bagaimana kalau membiarkan pengawal baju besi emas di samping pangeran bersaing denganmu? Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Yu Yunxi buru-buru berkata, Xiao Zhang, kamu tidak bisa berjanji. Pengawal baju besi emas bukan hanya ranah suci leluhur, tetapi juga kekuatan tantangan lompatan. Adik perempuan terlalu khawatir. Yusan berkata sambil tersenyum, kemampuan Xiao Zhang untuk melampaui levelnya melawan langit. Bahkan pengawal baju besi perak di ranah Kaisar Raja Leluhur dapat membunuhnya. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung dengan pengawal baju besi emas. Lagi pula, pengawal baju besi emas yang merupakan saudaraku hanyalah tingkat 3 ranah suci leluhur. Setelah itu, Yusan memandang Tan Yun dan berkata, Xiao Zhang, bagaimana menurutmu? Tan Yun berpura-pura terlihat bermartabat. Mari kita perkenalkan penjahatnya dan hitung ada berapa batu leluhur kelas atas. Selama ada cukup batu leluhur, apa salahnya jika penjahat itu mati demi uang? Segera, Tan Yun berkhotbah kepada Yu Yunxi, jangan khawatir, bahkan jika pengawal baju besi emas dapat melampaui level dan membunuh tingkat 7 ranah suci leluhur, saya memiliki api Hongmeng. Aku akan membiarkannya mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kalau begitu berhati-hatilah, kata Yu Yunxi. Ya, setelah Tan Yun mendengar berita itu, dia melihat ke arah Yusan dan berkata, penjahat baru saja menghitung. Jika pengawal baju besi emas menantang penjahat, kamu harus mengeluarkan 409,6 miliar batu leluhur kelas atas. Ada begitu banyak batu leluhur kelas atas. Kurasa pangeran kelima tidak akan membawa begitu banyak batu leluhur. Lupakan saja. Yusan segera berkata, baiklah, karena kamu berkata begitu, kamu setuju. Kemudian Yusan memandangi pengawal baju emas dan memerintahkan, kembali ke rumah dan ambil batu leluhur dari pengurus rumah tangga. Iya pangeran. Penjaga emas menjawab, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari mansion. Tan Yun pura-pura bingung. Pangeran kelima, penjahatnya tidak mengatakan ya. Apakah kamu sombong? Yusan memarahi, maksudmu jelas berjanji. Jika kamu berani berdebat lagi, kamu akan mati jelek. Terima tantangannya, kamu memiliki kesempatan hidup, jika tidak, jangan salahkan kekejaman pangeran. Ini saran terakhirmu. Setelah kata-kata Yusan, dia melihat wajah Tan Yun memutih, dan matanya mengungkapkan ketakutan yang sulit disembunyikan. Namun, dia tidak tahu bahwa Tan Yun sedang tertawa. Yusan, kamu ingin membunuh Lao Su, mimpi. Hahaha, jika aku membunuh pengawal baju besi emas, aku bisa mendapatkan 409,6 miliar batu leluhur kelas atas. Itu bagus. Lebih dari 1 jam kemudian, suara mendesing. Cahaya emas jatuh dari langit dan berubah menjadi pengawal baju besi emas di depan Yusan. Pengawal baju besi emas memegang cincin leluhur di tangannya dan berkata dengan hormat, Yang mulia, 409,6 miliar batu leluhur kelas atas ada di sini. Baiklah, kata Yusan, hitunglah untuknya. Ya, Yang mulia. Setelah pengawal baju besi emas menjawab, dia memandang Tan Yun dengan jijik, seperti melempar makanan untuk anjing. Tan Yun melirik pengawal baju besi emas, ambil dan berikan padaku. Kalau tidak, aku tidak akan bersaing denganmu. Ada putri ketujuh. Aku tidak percaya pangeran kelima membunuhku. Yusan mengerutkan kening, menatap penjaga baju besi emas dan memerintahkan, ambil. Iya, setelah pengawal baju besi emas menjawab, dia memelototi Tan Yun dan mendatangi Tan Yun. Ketika dia membungkuk untuk mengambil cincin leluhur, mata Tan Yun tajam, apa sikap spesialmu tadi? Plak. Tan Yun memanfaatkan hal yang tak terduga, mengayunkan tangan kanannya dan menamparnya di wajah penjaga baju besi emas. Uff. Sebelum pengawal baju besi emas mengambil cincin leluhur, seteguk darah bercampur gigi keluar dari mulutnya, yang dipompa oleh Tan Yun sejauh ratusan kaki. Suara mendesing. Pengawal baju besi emas berputar di udara dan berdiri di lapangan seni bela diri. Dia menyentuh pipinya yang merah dan bengkak dan meraung, semut mol sialan, berani menyerangku. Jika kamu laki-laki, tanda tangani buku hidup dan mati denganku. Kita tidak akan pernah mati. Tan Yun tersenyum dan menatap penjaga baju besi emas itu seolah-olah dia adalah seorang idiot.
Apa yang kamu tertawakan? Pengawal baju emas diinterupsi oleh Yu San sebelum suaranya turun. Yah, diam dan jangan buang waktu. Kamu bisa memulai duel dengan Xiao Zhang. Itu dia, mari kita mulai. Tepat setelah mengatakan itu, pengawal baju besi emas itu membuka mulutnya dan berteriak seperti binatang buas, "Bajingan, aku akan memukulmu sampai mati." Tiba-tiba, kekuatan suci leluhur kuno meletus di tubuh penjaga baju besi emas, dan kekuatan suci leluhur dengan cepat mengembun ke arah kepalan tangan kanan. Tinju Dewa Longsor. Pengawal baju besi emas meraung dan terbang menuju Tan Yun. Tubuhnya memecahkan kehampaan dan momentumnya sangat buruk. Ledakan. Dengan tinju pengawal baju besi emas bertiup ke arah Tan Yun, tiba-tiba, kehampaan sekitar puluhan ribu kaki runtuh. Pengawal baju besi emas sangat sombong. Dengan serangan habis-habisannya, bahkan 7 orang kuat di ranah suci leluhur hampir tidak dapat bertahan, cukup untuk menghancurkan tulang Tan Yun. Saat ini, merasakan embusan-embusan dari pengawal baju besi emas, Tan Yun tampak kaget. Tan Yun menemukan bahwa bahkan jika dia melakukan langkah Dewa Hongmeng, dia tidak bisa mengelak, dan tidak bisa bersaing dengan pihak lain. Tan Yun, hati-hati, Yu Yunxi berkata dengan cemas. Pada saat kritis ini, mata Tan Yun menunjukkan cahaya yang ganas, telapak tangan kanannya tiba-tiba terdorong ke udara, dan hatinya berteriak, "Zixin, bakar dia sampai mati." Rengek. Tiba-tiba, gelombang panas menyebar dari telapak tangan kanan Tan Yun. Itu adalah api Hongmeng dari tingkat Tao tahap awal. Itu tiba-tiba menembus telapak tangan dan melonjak hingga 4 juta kaki dari udara kosong, menelan pengawal baju besi emas. Ah! Tidak! Pengawal baju besi emas di api Hongmeng mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Kulitnya meleleh dengan cepat setelah armornya berubah menjadi kehampaan. Jika pengawal baju besi emas tidak dilindungi oleh kekuatan leluhur suci kuno, jika tidak, dia akan menjadi ketiadaan. Pengawal baju besi emas yang mengerikan itu memuntahkan kekuatan leluhur suci kuno. Ketika dia baru saja melarikan diri dari api Hongmeng, hampir hanya kerangkanya yang tersisa. Cedera itu sangat serius. Itu akan membunuhmu saat kamu sekarat. Hongmeng Shenbu. Ketika Tan Yun menunjukkan langkah Dewa Hongmeng dan dengan cepat muncul di atas kepala penjaga baju besi emas, pedang pembunuh Hongmeng meledak dari tengah alisnya. Engah. Pedang ajaib tangan kanan Tan Yun berputar di udara, dan cahaya darah tiba-tiba muncul. Dia memotong lengan kanan penjaga baju besi emas, dan kemudian, dengan aliran darah, menusuk ke alis penjaga baju besi emas. Bilah yang tajam dan berdarah menembus bagian belakang kepala penjaga baju besi emas itu. Engah. Tan Yun mencabut pedangnya, dan tubuh pengawal baju besi emas jatuh ke tanah, membunuh semua jiwa dan janin. Melihat tubuh pengawal baju emas, Yu San merasakan badai di hatinya. Meskipun dia bisa melihat bahwa Tan Yun membunuh pengawal baju emas karena terluka parah oleh api. Tapi Yu San dapat melihat dari kecepatan Tan Yun dalam melakukan langkah Dewa Hongmeng bahwa Tan Yun pasti memiliki kekuatan untuk membunuh 6 orang di ranah suci leluhur bersama. Dia tidak pernah menyangka ada iblis seperti itu di dunia. Siapa kamu dan mengapa kemampuanmu untuk menantang di luar levelmu begitu mengerikan? Yu San menatap Tan Yun dan mau tidak mau bertanya. Laporkan kembali ke pangeran kelima. Itu rahasia penjahat. Tidak ada komentar. Tan Yun menatap batu leluhur di tangan Yu San dan berkata, tolong tepati janjimu dan berikan batu leluhur pada penjahat itu. Ambil. Yu San, yang di ranah kesempurnaan agung suci leluhur, menunjukkan pemusnahan di matanya. Lengan kanannya tiba-tiba melambai. Tiba-tiba, cincin leluhur menembus kehampaan dan melesat ke jantung Tan Yun. Kecepatannya mengejutkan Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun secara naluriah mengelak dengan tergesa-gesa dan tidak punya waktu untuk mengorbankan baju besi Zantian. Klik. Tiba-tiba, batu leluhur menusuk tulang rusuk kanan Tan Yun dan keluar dari punggung Tan Yun dengan percikan darah. Uff. Tan Yun mengembuskan seteguk darah, menutupi dadanya dengan tangan kanannya dan menatap Yu San. Dia menahan amarah yang akan meledak di dalam hatinya dan tidak mengatakan apa-apa. Jika Anda tidak mengelak tepat waktu, jika tidak, jantung Anda akan ditusuk oleh batu leluhur. Xiao Zhang, bagaimana keadaanmu? Yu Yun cemas dan bayangan indah itu melintas dan membantu Tan Yun. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tan Yun berkata sambil tersenyum, terima kasih atas perhatianmu.
Kamu baik-baik saja. Setelah Yu Yunxi menjawab, dia tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Yusan dan berkata dengan dingin, "Yusan, kamu jahat sekali." Yusan mendengus dingin, "Saudara perempuan, kamu tidak punya saudara laki-laki untuk budak anjing ini. Apakah kalian berdua berselingkuh? Kamu, keluar dari sini." Yu Yunxi sangat marah sehingga tubuhnya yang halus bergetar hebat. Bersenandung, Yusan mengabaikan Yu Yunxi, menatap Tan Yun dan berkata kata demi kata, "Kali ini kamu beruntung." Setelah itu, Yusan berubah menjadi sinar dan terbang keluar dari rumah putri ketujuh dengan kecepatan tinggi. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, "Yusan, aku bersumpah bahwa suatu hari aku akan menginjakmu dan membunuhmu." Setelah itu, Tan Yun menatap Yu Yunxi dengan mata merah, "Yunxi, aku akan membunuh putri ketiga dan pangeran kelima." "Yah, aku mendukungmu." Mata Yu Yunxi menunjukkan warna kuat, "Kamu sembuh dengan cepat." "Iya." Tan Yun mengangguk dan mempersembahkan menara Fangsheng. Di ruang melambai, setelah Zuji yang terjatuh diambil ke tangannya, dia melangkah ke aula dan memasuki ruang kultivasi nomor 1 di lantai 2 untuk pulih dari cederanya. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu di menara Fangsheng, dan luka Tan Yun pulih. Tan Yun bangkit dan melihat ke depan, kecepatan pemulihan cederanya terlalu lambat. "Alangkah baiknya jika saya memiliki bagian atas keterampilan yang saya latih." Kemudian, Tan Yun melepaskan indera ilahi, memeriksa api es Hongmeng yang menelan atribut api es kuno di ruang kultivasi sebelah, dan diam-diam berkata, "Sepertinya butuh waktu lama untuk menelan es. Begitu es ditelan, kekuatannya akan meningkat tajam dan menjadi pembunuh terkuatku." Dengan harapan yang mendalam, Tan Yun meletakkan 409,6 miliar batu leluhur kelas atas di cincin leluhurnya. Saat ini, jumlah batu leluhur terbaik di Tan Yun telah mencapai 790,8 miliar. Dengan senyum angin musim semi, Tan Yun melangkah keluar dari menara Fangsheng. "Apa yang Anda tertawakan?" Yu Yunxi tersenyum. "Aku menertawakan kemurahan hati pangeran kelima dan mengirimiku batu leluhur," kata Tan Yun sambil tersenyum. "Dengar, aku akan membuatmu bahagia." Yu Yunxi berkata sambil tersenyum, "Aku baru saja meminta pengasuh untuk menyuruhku turun dan membuat makan siang lagi. Ayo pergi bersama." "Ya." Tan Yun tertegun, "Bukankah Anda membakar begitu banyak? Kenapa membakarnya lagi?" Yu Yunxi menundukkan kepalanya dan berbisik, "Terlalu sulit untuk kutebak. Hanya orang bodoh sepertimu yang bisa mengatakan itu enak." Tan Yun mengerutkan hidungnya dan ingin mengatakan sesuatu. Saat dia ditarik ke ruang makan oleh Yu Yunxi. 4 jam kemudian, malam menggantung rendah. Istana Kekaisaran, Aula Kaisar. Helian Mengde dengan hormat berkata kepada Kaisar Agung Shizu, "Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kaisar Agung dengan bawahannya." Kaisar Shizu sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya menunjukkan sedikit nafsu. "Aku memikirkan tentang apa yang kamu sampaikan untuk Fang Zixi kemarin. Kirim seseorang ke kuil Tianmen dan beritahu pemimpin Fang Zixi bahwa Kaisar Agung setuju untuk memberikan murid kuil Tianmen untuk memasuki makam Tun Tian untuk mencari harta karun. Namun, Fang Zixi harus menikah dengan Kaisar Ben." Kaisar Shizu telah lama mendambakan Fang Zixi. Setiap kali dia memikirkan sosok menarik Fang Zixi,